Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Iradam. Saya mahasiswa PMM Universitas Negeri Gorontalo, tes semester 3, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai PSAK Syariah dalam konteks sukuk guna untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah. Baik, langsung saja. Nah, untuk topik pembahasannya, yaitu yang pertama pengenalan PSAK Syariah, yang kedua pengertian sukuk, definisi sukuk, tujuan dan ciri-ciri, yang ketiga prinsip-prinsip PSAK Syariah yang relevan, yang keempat klasifikasi sukuk menurut PSAK Syariah, yang kelima prosedur akuntansi sukuk, yang keenam contoh kasusnya, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, langsung saja pada pengenalan PSAK Syariahnya. Yang pertama yaitu definisi PSAK Syariah. Nah, PSAK Syariah merupakan standar akuntansi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam penyusunan laporan keuangan. Beberapa yaitu ada konsep, prinsip, dan tujuan dari PSAK Syariah, meliputi yang pertama yaitu konsep. Nah, untuk konsep ini terdiri dari dua. Yang pertama basis hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap aspek transaksi keuangan. Yang kedua, transparansi dan keadilan. Menekankan transparansi informasi serta adil dan jujur dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah definisi PSAK Syariah. Yang pertama, prinsip-prinsipnya terdiri dari tiga. Yang pertama ijorah, yaitu di mana prinsip penyewaan yang memungkinkan penggunaan atau manfaat atas suatu aset dengan pembayaran sewa tertentu. Yang kedua mudharabah, prinsip bagi hasil antara investor dan pengusaha berdasarkan kesepakatan awal. Yang ketiga musyarakah, yaitu prinsip kemitraan atau kerjasama antara pihak yang menyatukan modal untuk suatu proyek dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Berikutnya adalah tujuannya. Yang pertama kepatuhan syariah yang memastikan semua transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kedua peningkatan transparansi yang meningkatkan transparansi informasi keuangan agar bisa dipahami dengan jelas oleh para stakeholder. Yang ketiga, keadilan dan tanggung jawab yang memastikan laporan keuangan yang adil dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas bisnis. Selanjutnya, yaitu perbedaan PSAK Syariah dengan PSAK konvensional. PSAK Syariah lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, sementara PSAK konvensional mengacu pada standar internasional yang tidak mempertimbangkan aspek syariah. PSAK Syariah lebih fokus pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan penghindaran riba, sedangkan PSAK konvensional mengikuti prinsip-prinsip akuntansi internasional yang bersifat umum. PSAK Syariah berusaha untuk memadukan prinsip-prinsip syariah Islam dengan kebutuhan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan yang akurat dan informatif bagi pihak yang terkait. Berikut definisi sukuk. Pengertian sukuk sendiri merupakan sertifikat kepemilikan atau tanda klaim atas aset atau proyek yang menghasilkan pendapatan. Pemegang sukuk memiliki hak atas pendapatan atau aset yang diwakilinya. Nah, tujuannya
memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memungkinkan investasi tanpa melanggar hukum Islam, serta mempromosikan partisipasi umat Islam di pasar keuangan. Ciri-ciri utama sukuk yang pertama, aset yang diwakili. Sukuk berhubungan dengan aset real, proyek, atau bisnis yang menghasilkan pendapatan yang dibagikan kepada pemegang sukuk. Bagian kepemilikan yang pemegang sukuk memiliki kepemilikan sebagian atas aset atau proyek yang diwakilinya. Yang ketiga, pembagian risiko dan keuntungan. Risiko dan keuntungan dari aset atau proyek terbagi di antara pemegang sukuk sesuai dengan struktur dan persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip PSAK syariah yang relevan. Yang pertama, prinsip kepemilikan aset. Prinsip kepemilikan aset ini terbagi menjadi dua. Kepemilikan pertama, kepemilikan yang jelas. PSAK syariah mengharuskan bahwa sukuk harus terkait dengan kepemilikan aset real yang spesifik dan jelas untuk oleh pemegang sukuk. Transparansi yang kedua ada transparansi aset. Prinsip ini menuntut transparansi dan kejelasan terkait aset yang diwakili oleh sukuk kepada para pemegangnya. Yang kedua itu prinsip bagi hasil dan bagi risiko. Pembagian keuntungan dan risiko, PSAK syariah menekankan pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam sukuk sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing. Nah, berikut ini adalah contoh prinsip-prinsip yang diterapkan dalam struktur sukuk. Yang pertama adalah ijarah. Sukuk dapat dibentuk berdasarkan prinsip ijarah, di mana pemegang sukuk memiliki hak atas pendapatan dari aset yang disewakan kepada pihak lain. Yang kedua, mudharabah. Sukuk dapat diatur berdasarkan prinsip mudharabah yang membagi keuntungan dari suatu proyek antara pemegang sukuk dan pihak lain yang mengelolanya. Yang ketiga adalah musyarakah. Struktur sukuk juga bisa mengikuti prinsip musyarakah di mana pemegang sukuk berbagi kepemilikan atas aset atau proyek tertentu. Nah, untuk klasifikasi sukuk menurut PSAK Syariah, musyarakah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal atau sumber daya untuk melakukan suatu proyek atau bisnis. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, menurut pandangan PSAK Syariah, dalam musyarakah sukuk, PSAK Syariah memandang pentingnya transparansi, pembagian keuntungan dan risiko secara adil, sesuai dengan kesepakatan, serta pengelolaan dana yang jelas dan jujur. Nah, untuk mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, namun risiko pemenuhannya ditanggung oleh pemilik modal. Menurut pandangan PSAK Syariah dalam mudharabah sukuk, PSAK Syariah menekankan pada struktur pembagian keuntungan yang adil serta kewajiban pengelola untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan untuk ijarah merupakan prinsip penyewaan di mana pemilik aset memberikan hak penggunaan atau manfaat dari asetnya kepada penyewa dengan imbalan pembayaran sewa. Pandangan PSAK syariahnya yaitu dalam sukuk berbasis ijarah, PSAK syariah menekankan pada transaksi yang jelas, adanya aset real yang diwakili, serta kewajiban penyewa untuk membayar sewa sesuai dengan kesepakatan. Dan pendekatan PSAK syariahnya, yaitu terdapat pada transparansi. PSAK syariah menekankan pentingnya transparansi dalam struktur sukuk, baik terkait aset yang diwakili maupun pembagian keuntungan dan risiko. Yang kedua yaitu kepatuhan syariahnya, di mana memastikan bahwa setiap jenis sukuk yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya.
Selanjutnya yaitu prosedur akuntansi suku. Yaitu terdapat pengakuan suku mudharabah. Yang pertama, identifikasi transaksi. Pada awalnya penerbit suku mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mudharabah, yaitu kerjasama antar pihak pemegang sukuk atau sahibul mal dan pihak penerbit mudharib untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tertentu. Yang kedua, penentuan struktur suku, di mana struktur suku mudharabah dirancang dengan mempertimbangkan keterlibatan sahibul mal sebagai pemilik dana dan mudharib sebagai pengelola dana. Yang ketiga, pengukuran awal suku. Nilai nominal suku mudharabah ditentukan di tingkat imbalan hasil yang dijanjikan kepada pemegang suku diperhitungkan dan nilai awal suku diakui dalam laporan keuangan. Yang keempat, pengukuran nilai wajar, di mana selama masa penerbitan, nilai wajar suku mudharabah dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang berubah. Hal ini penting untuk mengakui nilai suku yang adil secara konsisten. Yang kelima, pengakuan pendapatan. Pendapatan bagi pemegang suku mudharabah diakui berdasarkan hasil yang diperoleh dari proyek yang didanai oleh dana sukuk tersebut. BSAK Syariah memerlukan pengakuan yang sesuai dengan prinsip bagi hasil dari proyek. Yang keenam, penyajian dalam laporan keuangan. Ini termasuk pada pelaporan suku mudharabah. Yang tadi pengukuran suku mudharabah, ini termasuk pelaporan suku mudharabah. Nah, untuk pelaporan suku mudharabah ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, penyajian dan laporan keuangan. Informasi terkait suku mudharabah harus disajikan secara jelas dalam laporan keuangan, termasuk nilai nominal, tingkat imbalan hasil, serta informasi mengenai penggunaan dana dan hasil proyek yang didanai oleh suku. Yang kedua yaitu pengungkapan risiko. Laporan keuangan harus mengungkapkan dengan jelas risiko-risiko yang terkait dengan proyek yang didanai oleh sukuk mudharabah serta risiko-risiko lain yang mempengaruhi imbal hasil atau pengembalian kepada pemegang sukuk. Contohnya, berikut adalah contoh kasusnya. ABZ menerbitkan sukuk ijarah senilai 100 miliar pada tanggal 1 Oktober 2019 selama 5 tahun, atau selama 1 tahun itu dia sebesar 360 hari. Sukuk ijarah diterbitkan sebesar nilai nominal. Tingkat bunga obligasi ini adalah 20% per tahun. Pengembalian dana akan didistribusikan 3 bulan. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan masalah tersebut adalah biaya penjamin efek 0,25%, biaya proporsional penunjangan pasar modal yang termasuk akuntan, konsultan hukum, tenaga ahli, notaris, dan lain-lain 0,18%, biaya dukungan untuk lembaga pasar modal seperti bank, konstodian, biro administrasi efek, wali amanah, pemeringkatan sekuritas yaitu 0,1%, biaya penerbitan tidak langsung sebesar 500 juta, Bank XYX membeli 10% dari total sukuk yang ditawarkan oleh PT ABC. Bank XYZ menetapkan bahwa tujuan pembelian adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual. Biaya transaksinya 0,1%. Untuk cara pengerjaannya jelas sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan menganalisis jurnalnya. Nah, bagi penerbit, maka terdapat jurnal pada tanggal 1 bulan Oktober tahun 2019. Ya, akun yang dicatat adalah kas terhadap sukuk ijarah. Kas didebit sebesar 99,47 miliar. Sukuk ijarah dikredit 99,47 miliar. Nah, 99,47 miliar ini diperoleh dari mana? Yaitu dari 100 miliar ini dikurangi 0,25% ditambah 0,18% ditambah 0,1% dikali 100 miliar.
maka hasilnya adalah 530 juta. Nah, 100 miliar ini dikurangi 530 juta, maka hasilnya adalah 99 juta. 99 miliar, maka hasilnya adalah 99,47 miliar. Biaya emisi diakui sebagai pengurangan nilai nominal suku ijarah. Nah, untuk penjurnalan biaya lainnya, yaitu terdapat akun beban jasa lain terhadap kas, di mana beban jasa lain ini adalah 500 juta di debit dan kas 500 juta di kredit. Dan untuk penjurnalan bagi investor, maka pencatatannya adalah investasi sukuk ijarah di debit sebesar 10,01 miliar dan kas di kredit sebesar 10,01 miliar. Maka kesimpulannya, PSAK Syariah mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang mengarahkan struktur, pengukuran, dan pelaporan sukuk sesuai dengan ajaran syariah dalam keuangan Islam. Ini memastikan kepatuhan, transparansi, dan pengelolaan risiko yang sesuai, serta memperkuat pertumbuhan pasar keuangan syariah dengan prinsip solusi investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi perusahaan dan investor. Dengan mengikuti panduan ini, sukuk dapat dikelola dengan efisien, memungkinkan akses ke pasar modal yang lebih luas dan lebih inklusif. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.